Selamat pagi anak-anak kelas 6A, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat ya, supaya kalian tetap semangat dalam belajar. Minggu ini kita akan belajar tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Mari kita belajar tentang adaptasi tumbuhan. Kita akan mempelajari bagaimana cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Apa yang dimaksud dengan adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adaptasi dilakukan tumbuhan agar tetap bertahan hidup. Lalu apa yang dimaksud dengan habitat? Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan itu hidup. Adaptasi tumbuhan berdasarkan keadaan lingkungannya. Yang pertama, tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air atau lingkungan kering. Contohnya pohon kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan kaktus. Kita akan pelajari bagaimana adaptasi tumbuhan kaktus. Batang pada kaktus tebal dan berisi banyak cadangan air. Daunnya termodifikasi menjadi duri untuk mengurangi penguapan. Jadi, daunnya berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. Kemudian, permukaan batang berlapis lilin untuk mengurangi penguapan juga. Dan yang terakhir, akar sangat panjang untuk mencari sumber air. Makanya ada tumbuhan kaktus ini bisa bertahan hidup di lingkungan kering karena mempunyai batang yang tebal, berisi banyak cadangan air, dilapisi lilin untuk mengurangi penguapan, daunnya berbentuk duri untuk mengurangi penguapan juga, dan akarnya sangat panjang untuk mencari sumber air. Yang kedua, tumbuhan halofit. Tumbuhan halofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi. Lingkungan berkadar garam tinggi yaitu laut, muara sungai, dan pantai. Contoh tumbuhannya tumbuhan bakau. Kita akan pelajari bagaimana adaptasi tumbuhan bakau. Bagian bawah daun bakau memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Karena hidupnya di pantai, tentunya air mengandung banyak garam sehingga daun bakau beradaptasi dengan memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam di bagian bawah daun bakau. Lalu daunnya berbentuk kaku, daunnya kaku dan tebal dengan permukaan licin untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Akarnya akar tunjang untuk menopang tumbuhan di tanah berlumpur dan menahan terjangan ombak. Karena itu tumbuhan bakau sangat berguna di tepi pantai untuk mencegah abrasi pantai. Ada juga tumbuhan bakau yang memiliki akar napas. Akar napas yang tumbuh ke atas permukaan tanah gunanya untuk memperoleh oksigen. Yang ketiga, tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air. Contohnya teratai, eceng gondok. Ini adalah tumbuhan teratai. Daunnya lebar untuk mempercepat penguapan dan dapat mengapung di permukaan air. Daunnya berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk karena selalu terkena air. Ini adalah tumbuhan eceng gondok. Pangkal tangkai daun berongga untuk membantu mengapung di permukaan air. Akarnya lebat untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. Yang keempat, tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab. Contohnya tumbuhan begonia, tumbuhan paku. Ini adalah tumbuhan paku, ini adalah tumbuhan begonia. Keduanya penguapannya terjadi dengan lambat. Air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut stomata air atau hidatoda. Ini adalah hidatoda yang bintik hitam. Ini merupakan stomata air, gunanya untuk mengeluarkan air. Yang kelima, tumbuhan yang tumbuh di lingkungan miskin nitrogen. Contohnya kantong semar, Venus. Ini adalah kantong semar, ini adalah tumbuhan Venus. Keduanya melakukan penyesuaian diri dengan memerangkap serangga dan mencernanya sebagai sumber nitrogen. Jadi,
serangga akan terperangkap di sini, dia akan masuk ke dalam. Pada tumbuhan Venus, serangga akan terperangkap. Pada saat terbuka, serangga masuk, lalu serangga akan terjepit. Setelah itu, nitrogen akan diserap dari serangga. Selain penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungannya, tumbuhan juga menyesuaikan diri untuk berkembang biak. Jadi selain untuk bertahan hidup, tumbuhan juga menyesuaikan diri untuk berkembang biak. Contoh tumbuhannya bunga rafflesia, mawar, melati, anggrek, bunga dandelion. Ini adalah bunga rafflesia arnoldi. Mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga atau lalat sehingga dapat membantu penyerbukan. Ini adalah bunga dandelion. Benih atau buahnya memiliki serabut halus yang mudah terbawa angin dan jatuh ke tanah untuk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Sedangkan untuk mawar mempunyai mahkota bunga yang berwarna mencolok untuk menarik perhatian serangga yang bisa membantu penyerbukan. Jadi, ketiga tumbuhan ini punya adaptasi masing-masing untuk berkembang biak. Tugas hari ini anak-anak, buatlah ringkasan video pembelajaran ini di buku catatan, kemudian kerjakan tugas IPA dari Google Classroom, baca petunjuknya dengan benar. Selamat belajar, Tuhan memberkati.